Inilah hidup yang kekal. Iya, ini maksudnya satu-satunya Allah tuh bukan Allah SWT, Bang. Nggak jelas, bacalah dulu Kak. Iya, bahwa iya, ini sudah biasa ditanya Inilah hidup 1000 yang kali. kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti Yesus Betul, utusan bukan betul, Tuhan. betul, Bang. Banyak disebut utusan. Pertama, utusan dari surga, ada ayatnya. Berarti kan bukan Tuhan ya. Enggak, dengar saya jelasin dulu. Abang nanya kan, butuh jawaban nggak? Kalau nggak butuh jawaban, saya turunin. Kalau nanya, biasanya butuh jawaban, Bang. Ya, betul utusan-utusan dari surga. Ayatnya Yohanes 3:13 ya. Yohanes 8:23. Dia utusan dari surga, dari atas. Kamu dari bawah, aku dari atas. Ya, kemudian tidak seorang pun yang pernah eh, naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yesus, Bang. Ya, utusan surga. Kedua, dia datang dan keluar dari Allah Bapa. Dia diutus, ya. Firman Allah ini diutus, inkarnasi ya. Itu ayatnya Yohanes 8:42. Ada semua, kami main dalil. Kalau Bapak saya tanya, satu aja langsung tewas. Tunggu. Kalau bagindamu Ini utusan Yesus siapa? bukan Tuhan Bentar, berarti bentar. kan. Gantian, Ya, gantian. Yesus Bagindamu utusan siapa? Di mana ayatnya? Siapa yang mengutus baginda? Langsung turun, Kenapa? langsung jatuh, Oh, ngeband. di tempat itu ya, tempatnya Lia ya. Nah lihat tadi, dua abi jatuh di situ tadi, kesal jadinya. Iya, Abi kalau ngomong itu hati-hati, ada yang nggak boleh Abi. Robot itu mendeteksi Abi. Jadi Abi mesti hati-hati. Kalau nggak nanti Abi kena semua itu akunnya. Iya, Pak Boy, thank you semuanya. Ini ada Bang Albek, selamat siang. Bang Albek, Bek, tadi tadi dia naik juga dari Albek tadi. iya tadi udah naik ini Abi ya. Bang Albek, selamat siang. Ya lama. Ini juga baru 7 ya. Ini yang naik-naik ini mencurigakan ini. Kalau 77 doang nggak usah naik lah. Pakai akun yang asli dong teman-teman ya. Jangan pakai akun baru bikin gitu loh, mencurigakan itu. Itu akunnya loh. Ya, ganti akun lah. Nah, ini masih agak gede ini. Aduh kepencet salah ini. Coba ini kalau nggak nyaut langsung turun ini. Soalnya baru kecil ini. Kristen itu orang Nias. Oh iya, Harefa, selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Ada yang mau disampaikan, Pak? Islam Kristen. Kristen, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak? BNKP di mana? Gereja BNKP di mana? Gereja Katolik, Pak. Oh Katolik. Mengapa Bapak? Pak Herifa? Nah, ini ada Bang Malik. Bang Malik, shalom. Bang Malik, shalom. Malik, kamu senang sekali naikin Malik yang nggak pernah ngomong itu. Gak apa-apa, dia kan mau belajar, Abi. Bentar lagi dia Mau di bab. belajar melulu, nggak Nah, Abi jangan pinter-pinter. gitu, Abi. Biarin, Abi. Biarin. Biarin, Abi. Kamu sayang kali sama Malik. La ilaha illallah kalau Enggak, aku mau nanya. Abi, aduh, si Abi nih. Biarin, gak apa-apa. Abi, naik. Bang Malik naik, Bang Malik. naik Bang Malik.
Abi ngomong Pokoknya- gitu sih dia tersinggung itu. Jangan masukin hati dong Bang Malik. Aduh, Aku mau nanya Udah itu tahu. Abi. udah tahu saya begitu, Malik tersinggung. Salam. Sabi aku turun dulu ya, lagi mau keluar soalnya. Oh iya iya. Ini sih hanya satu ini Shalom, mau naik shalom. lagi mau ngapain ini? Ini ngomongnya nggak sopan. Shalom bang. Yang mau naik-naik bisu-bisu. Bentar Abi biarin. Iya hanya satu. Apalagi yang mau kau ngomong? Ya nanya tadi. Udah dua nggak ada. raja-raja. Kau ngomong jorok itu. Udah kau turun aja lah ngomongannya jorok itu tadi. Iya hanya satu itu ada ya. Di mute aja kak nggak apa-apa kak. Ini opung nih. Opung nih. Opung. Siang opung. Opung Sirait. Ini si Ahsan minta naik tapi akunmu itu private. Aku naikkan. Dibuka dulu Ahsan. Itu private. Kamu minta dulu request. Nggak bisa naikkan. Manja kali. Request. Ini Pak Enang juga mencurigakan nih baru 0 nih, hati-hati nih Abi, dia 0 akunnya. Ini Enang Sutisna kalau kelamaan dikit aku curiga ini, soalnya dia akunnya 0. Ya 0 pengikut. Oh udah nggak ada ini. Biasanya kan kayak gitu-gitu sedikit tuh hati-hati Abi. Ini ada Yesus adalah Nabi. Iya memang Yesus Nabi, utusan dari surga. Ayo. Ya kan? Ini ada akun. Ini akun namanya Yesus adalah Nabi. Sini naik. Ya begadangnya sambil tidur. Kuat kalau itu. Ini ada Michael Immanuel, kayaknya Oten ini. Iya Pak Guntur, selamat siang. Pak Yesus adalah Nabi, selamat siang. Muslim Kristen Bang, Yesus adalah Nabi. Ini Pak Guntur. Oh Kristen. Kristen Nabi. Salam. Turun aja Kak, turun. Di Oh bawah iya aja, iya. di bawah. Enggak Kita apa-apa. mau dengar saja. Iya iya. Pak Michael, Muslim Kristen. Saya Kristen, Kak. Oh iya, Yesus Nabi. Yesus. Iya, Abang Kristen. Halo, Pak Ibrahim. Abang Kristen apa Muslim? Muslim, Mbak. Oh iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Mau sama Pak Ibrahim itu. Oh iya. Ya. Kalau baik-baik boleh, kalau enggak diturunin ya. Ngomong yang sopan. Bapak mau masuk Kristen kan? Sudah jam berapa sih itu, Pak Ibrahim? Biasa kayak kemarin persis. Saya kemarin jamnya. Enggak. Nanti kalau saya bilang selamat sore kan di situ sudah malam. Ini sudah setengah 12 malam. Nah, kan beda. Kalau Islam kan bilang assalamualaikum kan semuanya kena. Itu aja sudah Ay, berbeda. jangan ikut-ikutan kayak itu si Enggak. Nababan. Itu memang Bayu fakta, Pak. baru itu Fakta Nababan itu, lagi. fakta itu Pak Ibrahim. Bukan fakta. Di sana sudah kiamat, di sini belum. Di sana kan kiamat Jumat. Di sini baru Kemis. Bentar, Yesus ini Pak Yesus Duluan ada yang ya. mau sampaikan apa Pak? Langsung aja Pak. Oh ya, Pak Ibrahim ditunggu ya kedatangannya di
di Nyonya Mabes. saya. Ngomong cuma gitu doang. Iya Pak Michael, Emang ada dari yang mau dulu disampaikan Muslim Pak Michael? Saya cuma mau bilang, ya kita sehat-sehat selalu lah. Bapak saya Budin Ibrahim, Ya, semuanya apologet Kristen, diberkati Tuhan selalu. ya. Selalu Kasih menginjilkan, memberitakan kembang-kembang Injil. kepada Audrey. Kirim ke ini biar Audrey kuat juga. Kirim dana ke Audrey. Siap, Pak. Transfer. Ya, bantulah apologet itu. Terima kasih Pak ya Michael. Terima kasih banyak untuk doanya. Spirit. Saya juga dulu sempat berapologet di Facebook, tapi karena memang semua Muslim selalu menghujat, gak pernah benar apa yang dibilang, selalu menghujat ya. Saya berhenti, udah malas. Makanya sudah gak ada artinya lagi, sudah dikasih yang benar yang sesuai dengan firman, ya mereka malah menghujat. Iya, oke Pak, bentar Pak, ada tamu. Pak Boy, selamat siang. Oke, terima kasih Pak, Ibu Sis Audrey. Yang salam Pak Saifudin. Shalom. Wah, ya Pak Boy, terima kasih. Terima kasih juga Pak Michael sudah turun. Ya, ingat waktu di Karawang Pak, pelayanan Bapak di Karawang. Ingat waktu di Karawang, saya dulu ibadah di sana. Iya. Ya, Nah, ya terima kasih. ingat kan Pak di Karawang Pak? Ya. Iya. Iya Yang Pak. pasti sehat selalu ya Pak. Iya. Amin. Bapak juga. Amin, amin. Makasih Pak. Oke, host lanjut. Selamat siang. Iya Pak Shalom. Boy. Shalom. Ini ada Pak Timur, selamat siang Pak. Selamat siang, Iya, Bapak Muslim Kristen Pak. Muslim. Kristen. Oh Muslim ya, ada yang mau disampaikan silakan. Nah ini topik pembicaraannya apa? Saya baru gabung ini. Oh, Topik saya berdoa. Gini doa saya tadi, semoga Pak Timur yang naik ini terima Yesus masuk Kristen supaya gereja kami nggak dirusak gitu Pak. Silakan. Oh. Iya tapi bagaimana harus masuk Kristen itu? Oh gampang Pak. Gimana Abi katanya mau masuk Kristen? Jadi Bapak tinggalkan ini fokus dan berpusat mengakui dia sebagai juru selamat kita karena dia itu yang menuntun kita ke sorga Pak. Nah kalau terima Yesus kita nggak kena kutuk, kita nggak diancam lagi, apalagi disiksa dalam kubur nggak ada. Di dalam Kristen siksaan kubur Pak begitu. Terus bagaimana caranya? Ya misalnya sekarang kalau Bapak sungguh-sungguh membuka hati bahwa memang dia juru selamat, apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta Bapak akui dalam hati dan menerimanya dalam lisan bahwa dialah Tuhan dan juru selamat, udah Bapak masuk Kristen itu. Begitu ya? Ya, Harus ketemu sama pendeta. iya. Bahkan sekarang juga jika Bapak berkenan, tulus hati, mau merendahkan hati dan mengakui dia itu adalah yang benar dan tidak mengajak kita untuk menyembah batu ataupun melakukan ibadah yang nggak jelas buatan manusia, Bapak saya tuntun terima Yesus, begitu Pak Timur. Ya, cara terima bagaimana? Masalahnya Pak Pergi Timur ke gereja. mau ikut Tuhan Yesus ya Bapak ya? Mau didoain nggak sama Pak Saifuddin? Iya, tapi harus saya tahu kebenaran-kebenaran. Oh iya Bapak belajar dulu, download Alkitab, Benar. kemudian nanti kalau ada yang nggak tahu ditanya gitu Pak.
Bapak bisa download itu Alkitab di HP, di Play Store, ya, Android kan? Oke, di Play Store itu nanti Bapak tinggal download Alkitab, Bapak baca. Kalau bisa beli buku ya silakan. Dibaca nanti kalau ada yang nggak paham ditanyakan gitu loh Pak. Kalau untuk saat ini Bapak mau didoain nggak? Ini kalau nggak paksaan ya Pak, kalau Bapak mau. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Untuk saat ini belum, saya belum bisa untuk. Oh belum. Iya. Oke. Ya udah Bapak dibawa dulu Mau ya. tanya saja, mau tanya-tanya. Iya. Bagaimana apakah harus pergi ke gereja dulu kah, atau harus dibantu oleh pemuka agama? Itu. Iya, bisa begitu Pak. Memang bisa. Nanti Bapak bilang aja mungkin nanti datang ke pendeta, pergi ke gereja dulu, bahwa saya ini Muslim, begitu. Saya mau belajar di gereja itu. Bapak dengarin aja dulu, gitu. Di sana ada puji-pujian. Jadi di sana ada doa dan puji-pujian. Nah, jadi begitu Pak. Ke gereja. Bapak tinggal di mana? Betul, datengin gereja aja dulu ya Pak ya. Nanti tanya-tanya. Bapak soalnya kalau mau jelasin, ini yang lain masih banyak yang mau naik Pak. Nanti saya DM aja Bapak, nanya langsung ya. Oke, baik. Oke, makasih. Ini ada Pak. Terima kasih Pak Timur. Tuhan memberkati Bapak. Soalnya Tolong Bapak. dia didoain tadi belum mau kan Abi? Iya, biarin aja dia ke Iya, dia gereja bilang dulu. lagi mau belajar dulu. Nanti kalau sudah terima Yesus, nah nanti baru naik lagi di komal-komal bilang. Iya, ini ada Bang Boy teknisi, selamat siang. Bang Boy. Wah, si Abang. Ini ada Bang Bro. Bang Bro, selamat siang. Bang Bro. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bang. Bang Muslim Kristen, Bang. Kok belakangnya berisik, Bang? Muslim Kak. Oh iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Mau nanya sama Pak Saipudin nih. Oh iya, silakan. Bapak jangan nanya-nanya aja, Bapak mau masuk Kristen enggak? Gimana Pak? Bapak mau masuk Kristen enggak? Masuk Kristen? Iya, enak loh masuk Kristen. Enaknya kayak mana itu Pak? Ya enak, bisa makan enak, bisa tidur enak, dan nggak takut lagi dengan disiksa dalam kubur. Aku nggak suka makan babi Pak. Oh nggak apa-apa, Bapak nggak makan juga nggak apa-apa kok. Oh berarti Bapak murtad karena enak Kristen gitu Pak ya? Iya, nggak 5 kali lagi jengkang-jengking dan kuping saya nggak bising pakai toa. Wah, Pak Bang, mau tanya apa, Pak Bang? Jangan nanya yang kayak gitu-gitu lah. Itu kan hak masing-masing, Pak. Masa Bapak orang pilih keyakinan Bapak yang usil? Kan lucu. Kan kata Bapak kan hukum dinukum. Ya silakan Pak, mau ditanya. Iya kata Pak Saipudin tadi kan mau masuk Kristen nggak? Enak lu masuk Kristen. Iya dong, kan selamat. Udah pasti nggak menjalani Maryam 71, Bang, ya? Emangnya di Kristen orang masuk surga semua? Ya, yang ikut perintahnya Yesus, aturannya ya pasti dong. Yang tidak, ya kan, menjauhkan mengasihi sesama. Pertama mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati. Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran dan jiwamu. Kemudian mengasihi sesama. Bahkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Misalnya nih rumah ibadah kita dirusak, ya kan, orang lagi ibadah diganggu, ya kan.
Nah itu ya, kemudian orang lagi diskusi dipersekusi. Ah itu kita nggak boleh ya, gitu loh bang ya. Ini mau nanya mau pakai Kalau abang gimana tuh? Makanya masuk Kristen nah Abi, soalnya ya ajarannya bagus bang. oh gitu. Mm. Ajaran ini Pak Saipudin ngikut ajaran Yesus apa Paulus nih Pak Saipudin? Paulus muridnya Yesus, namanya Rasul. Jadi Rasul tuh muridnya Yesus. Baginda muridnya Yesus ya. Emang Yesus kenal sama Paulus? Ini nanyanya kayak ini ya, kayak orang kampung. Iya. Pintar juga. Sekarang gini, Yesus kenal sama Paulus apa enggak? Nanya loh. Iya, ya. Nanya sama Pak Saipudin kan boleh loh. Saya juga mau nanya. Emang Ya, tapi yang jawab Audrey juga nggak apa-apa, bagus. Daripada saya yang jawab, kan mulut saya capek dari tadi. bentar, Baginda emang, aduh mau nanya lupa sampai. Kau tanya emang Paulus ketemu sama Yesus, ku tanya balik ya, emang Bagindamu ketemu sama Allah? Ah, ketemu nggak? Ah, belum ada yang ketemu sama nggak Allah. ketemu. Oh iya iya iya. Ini Pak Saipudin, aku mau nanya sama Pak Saipudin nih. Dia nanyanya yang sopan, Pak. Nanyanya kok aneh-aneh. Ketemu apa enggak ketemu, Paulus? Ya ini mau nanya serius, ini mau nanya serius ini Pak. Pak Iya, Saipudin mau nanya Pak. serius. Nanya apa? Ini kalau mau nanya nih, kalau Pak Saipudin kan ini coba jelaskan di ini di ayat Yohanes 17 ayat 3 itu loh. Hidup yang kekal itu loh Pak Saipudin. Baca aja sendiri. Yohanes Ngapain ya? nanya-nanya? Bentar, Yohanes ya, Bang? Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Allah Subhanahu wa taala katanya. Inilah hidup yang kekal. Iya, ini maksudnya satu-satunya Allah tuh bukan Allah SWT, Bang. Enggak jelas, bacalah dulu Kak. Iya, bahwa ini sudah biasa Inilah ditanya hidup 1000 yang kali. kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti Yesus Betul. utusan bukan Betul, betul Bang. Banyak disebut utusan. Pertama, utusan dari surga, ada ayatnya. Berarti kan bukan Tuhan ya? Enggak, dengar saya jelasin dulu. Abang nanya kan, butuh jawaban nggak? Kalau nggak butuh jawaban, saya turunin. Kalau nanya, biasanya butuh jawaban, Bang. Ya, betul utusan dari surga. Ayatnya Yohanes 3:13 ya. Yohanes 8:23. Dia utusan dari surga, dari atas. Kamu dari bawah, aku dari atas. Ya, kemudian tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yesus, Bang. Ya, utusan surga. Kedua, dia datang dan keluar dari Allah Bapa. Dia diutus, ya. Firman Allah diutus, inkarnasi ya. Itu ayatnya Yohanes 8:42. Ada semua, kami main dalil. Kalau Bapak saya tanya, satu aja langsung tewas. Tunggu. Kalau bagindamu utusan Yesus siapa? bukan Tuhan Bentar. berarti, kan? Gantian. Yesus- Bagindamu utusan siapa? Di mana ayatnya? Siapa yang mengutus baginda? Nah, itu belum kelar loh. Oh enggak, itu udah Berarti Yesus selesai bukan dijawab. Tuhan, Nggak mau kan? jawab, turun satu-satu. Ya Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan kan? Yesus Tuhan. Tuhan artinya penguasa, Pak, bukan pencipta, penguasa, pemilik. Iya, bukan pencipta alam semesta Yesus. Dia Kan Yesus punya utusan. 2 kodrat sebagai Dua kodrat. Nabi ya, mengutus firman siapa? itu pencipta. Nabi mengutus yang siapa? Pak Saipudin, Surga, Pak dari neraka. Ini berisik udah. Nanyanya nggak sabaran dijawab, udah dijawab satu, dibalik tanya nggak bisa jawab. Memang kalian tuh nggak bakal bisa jawab keimanan kalian. Kalau nggak percaya ya saya tanya duluan. Astagfirullahaladzim. Bentar Abi. Kalau Malu loh. nggak percaya saya tanya duluan. Kau nggak akan bisa jawab. Oh ini ada Paul of Sumatera ya. Iya Pak Paul. Iya, shalom shalom. Iya shalom. Ada Muhammad Reza. Kak, boleh bertanya nggak? Tanya apa? Abang Oten kan? Iya, Oten. Ini kalau nggak salah yang belum lama pengikut Yesus ya, ikut Yesus. Iya, betul, betul. Udah dibaptis belum?
Belum Kak, Oh, kenapa belum? karena masih dalam proses belajar. Oh iya iya, tepuk tangan. Ini Abi udah menerima Tuhan Yesus nih dulu. Ya, Abi izin bertanya boleh nggak Abi? Boleh. Ya, oke. Izin ya Kak ya. Di Injil Lukas, bentar ya. Ini aku penasaran banget. Aku mau Kak Audrey maupun Kak Abi Saifuddin Lukas, berpendapat. Ya, Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 23. Ya, beginilah firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, yang ingin aku pertanyakan itu, apa sih makna dari memikul salib yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Apakah ada perbedaannya dari memikul salibnya Kristus dengan yang bukan? Jadi maksudnya itu bagaimana kita dapat membedakan antara penderitaan yang merupakan akibat dari diri kita sendiri dengan penderitaan yang merupakan bagian dari memikul salib Kristus. nah di sini kan Ya, ayat demikian. judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia, betul? Di atasnya kalau abang baca, Yesus berkata, anak manusia, dia sendiri aja nih harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibun-bun dan dibangkitkan pada hari ketiga. Makanya dia bilang, katanya kepada mereka semua, lanjutannya nih ayat yang abang tanya kan, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Ini kalau kita refer, berarti harus memikul salib tuh kadang-kadang kayak Abi nih ya. Maksudnya gini loh, Abi ini sampai berpisah sama keluarganya karena nama Yesus. Di go to jail gara-gara nama Yesus karena imannya. Ya, itu salah satu penderitaan bukan Abi? Yang dia tanya Kak Audrey, Memikul salib ya. bukan mengetahui apakah penderitaan saya ini Oh. seperti Yesus atau dari Emang abang saya. penderitaannya gimana bang? Iya. Coba Iya, bang jadi ceritain dulu bang. Ini maksudnya Kak Audrey. Iya. Bagaimana? Memastikan. Jadi selama kita melakukan pelayanan, kemudian mengikuti Yesus Yesus. itu karena sungguh-sungguh, ataupun jika Anda melakukan itu di luar perintah Yesus, maka itu jelas Anda mencari keburukan sendiri, penderitaan sendiri, kesusahan sendiri, begitu. Ya kalau saya mengatakan saya khutbah di mana-mana, lalu dihina dan diejek orang, kita harus lari. Kalau Anda menyerahkan diri untuk persekusi, Anda salah. Kenapa Anda nggak lari begitu? Tuhan memerintahkan kita untuk pindah kemana-mana. Kalau kamu dianiaya di satu kota, pindah ke kota yang lain. Betul. Tetapi Yesus yang ada di dalam kita ini, kita harus saksikan dengan cara dan kemampuan masing-masing. Jangan memaksakan diri untuk pelayanan. Oh, saya harus begini. Saya berani ngomong sembarangan. Ya, bukan ngomong sembarangan. Saya juga sudah memperhitungkan. Sejak awal saya masuk Kristen, itu saya mengerti penderitaan apa yang akan saya alami. Kenapa? Karena kapasitas saya berbeda mungkin dengan Anda, tetapi kita harus meyakinkan bahwa kita harus sama-sama berjalan bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai Anda salah ngomong. Ketemu orang apa saja langsung menginjil, nggak begitu caranya. Jadi begitu, ada prolog, ada pembukaan. Ya, itu baru kita memastikan apakah saya ini melayani Tuhan dengan cara yang bijak atau tidak. Jadi begitu. Terima kasih. Mungkin silakan ditambah Kak Audrey, itu maksud pertanyaan beliau. Emang selama kamu ikut Yesus, abang ini udah ngalami pikul salib kayak gimana bang? Dia nanya dulu maksudnya Kak Audrey. Enggak, tadi udah dijawab Mabi, udah aku juga udah jawab. Ya terus ini kalau penderitaanmu pikul salibnya gimana bang?
Loh kok nggak jawab? Ya mungkin kalau Anda nanti dihina sama keluarga gara-gara masuk Kristen, ya jangan langsung dibuka ke keluarga, pelan-pelan dulu. Selamat siang Kak Audrey. Iya, selamat siang Kak Muhammad. Muslim kah? Muslim. Saya mau bertanya ini, khususnya kepada Bapak Saifuddin. Yang saya baca di Yohanes 14 nomor 31, itu Yesus berkata, "Aku selalu mengasihi Tuhan Bapa dan aku menjalankan sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku." Maksud ayat dari itu apa? Coba dijelaskan. Iya. Dia mengabarkan dirinya sebagai pemberita kebenaran, firman Tuhan. Jangan ini, jangan itu. Lah berarti Jangan ngawinin bocah, jangan ngawinin pembantu, jangan sama menantu. Kira-kira begitulah. Enggak, Itu bentar aja Abi, aku baik tambahin semua. bentar. Ini maksudnya Bang, Yesus itu kan firmannya nih. Saya bukain Yesaya ya, Yesaya 55:11 ini Bang. Maksudnya begini Bang, ya. Ya Abang mesti tahu ya, Yesus itu firman Allah ya, yang keluar dari Bapa Sang Sumber. Nih lihat, dengerin ya. Nih Abang lihat ya. Oke. Abi tadi bercanda itu jawabannya. Jadi gini Bang, ini maksudnya kenapa dia Bapa yang berkehendak. Di sini dikatakan, demikianlah firmanku, Yesus firmanku ya, yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, Bapa kehendaki, paham ya? Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Bapa berkehendak, firman yang menjalankan. Paham ya? Nah ini Kalau maksudnya. Ya, ya itu Oke, kemudian. kalau kalian kan firman sama Allah zat ini gimana, terpisah atau gimana ini jadi satu? Ya. Kalau yang namanya firman, Jadi nggak tahu ya? Gimana? tahu saya tahu. Nah, Kalau yang namanya firman itu adalah kalam. Nah, kalam tidak diutus seperti manusia, tidak, tapi disampaikan. itu kami ada lagi Bang, makanya Nah. pengertian firman di dalam bahasa Yunani ada 3 ya, hologos ya, kemudian ada yang namanya remata, ucapan. Kalau di Indonesia nggak bisa Bang, kosakatanya terbatas, paham? Ya, kemudian ada grafe, firman grafe, namanya grafe yang dituliskan gitu. Firman yang ditulis. Kalau Abang kan cuma satu, firman toh Allah, jadi cuma muah berkata tapi nggak punya ini kecerdasan. Kalau kami hologos ini kecerdasan, hikmat Allah gitu ya. Begitu dia mengeluarkan, nah itu namanya remata, paham ya? Nah, jadi beda. Makanya Allah kita Oke. memang beda. Kemudian, Hmm. konsep ketuhanan itu seperti apa? Jikalau dia mampu berkehendak segala sesuatu. Loh Tuhan itu kan artinya penguasa pemilik Bang. Kalau dia Abang kan pencipta, udah beda makanya. Dalam segi konsep ketuhanan, Maksudnya yang namanya konsep apa sih Bang? Kok yang Tuhan namanya pakai di konsep-konsep? loh, ini kan Ya coba membahas konsep tentang Tuhan Abang ketuhanan. ini gimana supaya saya bisa nanti paham, nanti saya juga bisa jelasin ke Abang. Yang Abang maksud coba konsep ketuhanan di Abang gimana coba? Nah, kalau dalam keimanan kami, Hmm. yang namanya Tuhan Hmm. itu tidak berwujud dan tidak sama seperti makhluk. Itu terutama. Karena itu penting dalam Tapi akidah. kan berarti kan begini Bang ya, Allah yang Esa di Abang itu adalah zat, sifat, dan nama, betul? Itu jadi Allah yang Esa, zat, sifat, dan nama. Ini plus satu, plus nama, plus sifat, jadi Allah, betul nggak? Ya, Kalau di kami Allah itu memiliki firman dan roh gitu loh. Ya paham ya? Ini berarti juga. kalau memiliki roh, dari mana segi konsep Roh itu ketuhanannya sumber itu? hidup Allah. Nah sekarang Adam waktu diciptakan di Taman Eden ya, di bumi bukan di surga ya, kami diciptakan, dihembuskan nafas ke hidungnya. Kalau Allah nggak punya nafas, gimana dia bisa ciptain makhluknya sih? Kan aneh kalau di kami. Kalau punya Itu nafas benda sama nggak sama? mati. Kalau benda mati kan nggak bisa apa-apa Bang. Contohnya ya meja, kursi, batu, pohon, kan benda mati. Jadi dia nggak bisa apa-apa, nggak punya firman, nggak punya roh, nggak hidup, gitu loh Bang. Ya bangunan misalnya itu kan benda mati.
Kalau Allah kami hidup punya roh, Adam punya roh juga. Kalau punya roh sama nggak sama makhluk? Iya, kalau kami nggak ada istilah malah segambar serupa Allah kami, Kejadian 3, iya kan? Nih ada. Kalau kalian kan nggak segambar serupa tapi punya nama, berarti makhluk apa holik itu nama? Katanya nggak boleh diserupakan dengan apapun. Kalau kami emang Allah kami menciptakan segambar serupa dirinya, haleluya. Bukannya jijik atau kayak binatang melata, enggak bang. Ya. Nah kalau abang itu punya nama itu, Allah punya sifat itu yang ngasih itu holik atau makhluk bang? Kan cuma dibagi 2. Pesawat pun abang bilang makhluk. Gimana Oke. bang? Kemudian, nih bentar. Nggak bisa jawab, turun aja. Nanya Belum jawab. mulu. Udah, Abi turun. Abi terima kasih, Audrey. Oh iya, Abi mau tidur. Sampaikan kepada Oh iya, Abi, mat bobo ya Abi. Ya, sudah jam 12 ya. Terima kasih Iya, banyak penonton yang sudah mendoakan saya. Terima kasih. Oh, Bu Sofi naik, datang. Saya sudah lama duduk, Bu Sofi. Ya nggak apa-apa, istirahat aja. Oke, silakan Bu Sofi. Terima kasih ya, Tuhan Yesus Perjuangan. baik. Gantian. Iya, ada Abi. Mat bobo Abi. Abi mau bobo. Mesra sekali si Audrey dah Abi. Dada Abi. Abi. Dia sayang sama saya, Bu Sofi. Dia kasihan sama saya. Kurang kasih sayang nih kayaknya Abi. Iya, terima kasih banyak. Oke. Da Abi. Abi pergi gitu aja. Iya, shalom Bu Sofi. Nah ini ada kucrut. Namanya nggak enak amat sih, kuncrut. Iya, abang Muslim Kristen bang. Muslim. Oh iya, aduh Muslim lagi ya. Boleh saya nanya bang? Boleh, nanti saya nanya ya, tapi jangan dikit. Oh, tadi kan belum dijawab sama teman abang. Saya Apa udah tuh? jawab. Ya jadi kan Allah kan punya nama. Dia bilang berarti Allahmu itu diserupakan dengan makhluk. Kalau di kita kan emang nggak ada konsep nggak boleh diserupakan, malah dikatakan segambar serupa Allah nih, ciptaannya ini segambar serupa Dia. Haleluya. Kalau abang kan konsepnya nggak boleh Yang di mana, diserupakan Kak? dengan apapun. Oh tunggu dulu bang. Gambar- Hamis gambar. laisa laihun, ya gitulah bunyinya. Ya kan, kamu kan nggak bisa diserupakan dengan apapun, ya kan? Nggak tergantung oleh makhluk, tetapi punya nama dan sifat. Nah ini makhluk atau holik ini bang nama? Nama itu apa ya? Proper name-nya itu kan Allah. Enggak, bang cuma ada Tuhan- 2, makhluk apa holik nih? Allah punya nama kan ada Holik, 99. holik. Holik. Oh berarti Holik, ya. saya juga holik dong bang, saya punya nama. Bang saya punya nama bang, holik dong saya bang. Iya. tetap Oh saya holik, Allah oh itu haleluya. nggak masalah. Kan Oh konsepnya nggak juga masalah beda ya. antara Oh jadi Kristen sama masalah bang, ada yang diserupakan dengan Allah. Jadi masalah. Siapa yang Bang, menyerupakan Allah? gimana sih? Islam. Enggak, siapa yang menyerupakan Berarti Allah? Allah menyerupai makhluknya dong bang. Gimana sih ya bang? Emang arti holik itu apa sih, Kak? Holik itu sang pencipta, iya kan? Iya kan? Iya, sang pencipta. Nah, kalau makhluk kan ciptaan. Oh, berarti saya sang pencipta. Wih, mantap si Audrey ya. Apa kata abang? Gimana bang? Ini Bos Sopi, saya mau nanya Bos Sopi boleh nggak? Iya boleh. Nafsu banget lo lihat Ih, Bang Bina Raja, thank you. Bu Sofi, Bu Sofi. belum udah dapat tembakan duit, Bu Sofi. Bu Sopi, Bu. Ya, Bu Sofi kita gedein aja. Ya silakan. Bu Sofi. Apa? Siang Bu Sopi. Wih, tembakan lagi. Si Odil belum ditembak-tembak. Iya, Bang Kuncrut mau nanya apa silakan. Siang Bu Sopi. Iya siang, Bu Sofi Tapi lagi. jangan di-kick ya, Kak. Iya kalau nggak sopan di-kick. Kasih Saya mah sopan kok. Tadi kakaknya nanya nggak sopan kok. Iya silakan Abang. Saya nggak berkata. Sopannya. Mas Sopi, selama di
Yesus itu pernah gak sih berkata kasar sama umatnya, Kak? Bu Sopi? Kata kasar seperti apa dulu yang kau katakan? Kalau dia Sopi. mengatakan, ini aku dengar gak sih suaraku nih? Ada Bu. Kau katakan kalau dia Ya, ada. Ibu kayaknya lagi di WC ini ya. Suaranya gemak. sudah Laisa Kamisliun. Oh. Tuh dia mau nanya. Ya, Bu Sopi pernah gak sih Yesus berkata kasar? Yesus tidak pernah berkata-kata kasar, tapi dia berbicara dengan jujur. Contoh, misalnya ketika dia mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak," atau "Hai kamu orang-orang yang bodoh dan tolol, betapa lambannya kamu untuk mengerti kitab suci." Nah, seperti itu, Pak. Itu adanya di Lukas 24:25 ya? Lukas 24 itu kan bicara betapa bodoh dan Di lamban, Lukas 24 nomor 25 ya? betapa bodoh dan lambannya murid-muridnya untuk mengerti kitab suci. Ya kayak kau itu bodoh dan lamban. Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus. Jelas dong. Saya kan nggak ngomong bodoh. Itu kan perkataan Yesus itu yang ngomong bodoh itu di Lukas 24 nomor Tadi 25. kan udah dibilangin dia berkata jujur dan apa adanya, nggak boleh berbohong dalam 3 hal, Bang, nggak boleh, paham ya? Nggak boleh berbohong. Oke. Ya, oke. Yang berkata bodoh itu Yesus kan? Lah iya, kalau memang bodoh masa dibilang pinter kan berarti berbohong, Bang. Saya ikutin. Oke. Saya ikutin. Sekarang saya suruh buka data Matius 5:22, Kak. Dibuka aja, Bapak Kak. baca aja. Kan Bapak yang bawa dalil, coba Bapak baca. Nah, Ikro, Bu ikro. Sopi coba buka Berapa, Pak? Matius 5 nomor 22. Matius 5:22. Aya naon di ditu? Ya baca aja, Kak, biar enak. Jadi saya Iya nggak dong, melintir Bapak aja ayat. yang baca. Kalau dibaca kan enak. Kalau misalnya Bapak bilang kafir ke orang lain, nggak boleh katanya, Pak. Yang suka ngatain saudaranya kafir Oh, iya. siapa, Pak? Sekarang saya Kena tanya, deh. yang berkata jahil harus masuk neraka. Yang Iya. berkata jahil harus masuk neraka. Bu Sopi bisa ngertiin nggak jahil itu apa gitu? Jahil itu artinya moros. Oh, bukan bodoh ya, Kak? Bukan bodoh ya, Bu? Moros itu artinya moron. Tahu nggak moron? Enggak, di jujur aja, Bu, jujur gitu loh. Ini Kalau nanya maksa yang ya. berkata jahil harus masuk ke dalam api neraka. Iya. Nah, jahil itu apa gitu loh? Dalam hal apa dia dikatakan harus Kan Bu Sopi pernah Islam katanya. Wih, najis Enggak, gue. Bu Sofi nggak pernah ngomong gitu, Pak. Nah, kan kita enggak, nggak boleh iya kan. bohong. Ya sekarang saya tanya sama Bu Sopi. Saya itu Matius sudah 5:22 yang berkata- berkata jahil, Sebentar. yang berkata jahil. Ya, sebentar. Kita pakai bahasa aslinya saja. Bahasa asli ya. Ya dari awal ya, dari raca ya, bukan kafir ya. Raca kan bukan kafir. Apa sih nih orang Raca kan di situ ada raca. Mana nih? Iya, kalau bahasa aslinya kan kafir itu raca, dalam kurung raca. Tunggu ku lihat ke Kita kan asli. bicara bodoh. Bodoh itu artinya moron. Iya. Coba Moron sebutin dan bahasa. moros. Nah, di dalam Matius 5, Yesus menggunakan kata moros. Moros itu artinya moron. Moron itu artinya secara IQ itu jongkok kayak kalian. Ya. Itu bukan, Bu. Pak, ini mau nanya dijawab diem dulu dong. Nggak nanti nggak enak Pak diskusinya, turun aja lah. Mau nanya apa mau bantah sih? Aduh. Ya lanjut. Anoetos itu artinya yang tidak tahu. Bisa juga dibilang unwise. Jadi kebodohannya berbeda, Pak. Artinya apa? Dia tidak bijaksana, tidak mengerti, not understanding. Paham? Di Lukas 24. Ya, di Lukas 24 ayat 25, Yesus berkata kepada murid-muridnya bukan moros, bukan moron. Melainkan dia apa? Tidak memahami, tidak mengerti, tidak bijaksana. Jadi kebodohan yang di situ itu beda dengan kata moros. Paham? Ibu baca gak sih kitab yang Indonesia punya, Bu? Di situ kan ada kata kafir dan Saya jahil. kembalikan kata aslinya. Jahil dengan bodoh berbeda.
Oh, beda, Bu. Anoetos dengan moros beda. Jahil dengan bodoh beda. Moros dengan anoetos berbeda pemahamannya, paham? Berarti Ibu ganti Anoetos artinya dia tidak mengerti. Paham? Walaupun terjemahannya dibilang bodoh, tetapi itu bukanlah seperti kata moros atau moron. Moron atau moros itu lebih kepada EQ-mu yang jongkok. Kalau anoetos artinya dia tidak mengerti, tidak bijaksana, tidak bisa memahami, ya itu kata yang tepat. Paham kamu bedanya? Paham nggak? Di Matius 5 menggunakan kata moros, di Lukas 24 menggunakan kata anoetos. Karena kamu nggak memahami konteks aslinya. Bahasa Yunani itu mempunyai kedalaman yang berbeda. Contoh cinta yang diterjemahkan sebagai kata kasih di dalam Alkitab saya, di dalam Perjanjian Baru. Itu nggak sama. Kasih itu ada 4. Ada kasih eros. Ya, kemudian ada kasih filio yang dikatakan itu kasih persahabatan. Kemudian ada kasih namanya kasih agape. Kamu nggak ngerti, tapi terjemahan bahasa Indonesia terbatas. Kasih begitu aja. Kata firman, itu ada 5. Ada logos, ada lego, ada rema. Semuanya bahasa Indonesianya firman. Kenapa? Karena keterbatasan bahasa Indonesia. Kosakatanya terbatas. Dia nggak tahu firman itu ada beberapa macam. Logos berbeda dengan lego. Lego berbeda dengan rema. Rema berbeda lagi dengan grafe. Semuanya di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata firman. Begitu juga dengan kata kasih. Kamu baca itu kasih. Di dalam Matius yang terakhir, pasal yang terakhir. Ya, itu kasih agape dengan kasih filio berbeda. Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Kasih agape artinya kasih yang tertinggi, kasih tanpa syarat. Petrus menjawab apa? Aku filio. Tapi kalau lihat terjemahan bahasa Indonesianya, apakah engkau mengasihi aku? Tetap nggak ada lain. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan-tingkatan kasih ini. Sama seperti kata melihat. Kata melihat itu ada beberapa di dalam bahasa Yunani kita. Itu sebabnya bahasa Yunani digunakan di dalam Perjanjian Baru. Itu mempunyai arti dan maksud tertentu. Kamu nggak memahami ini, begitu juga dengan kebodohan. Nggak sama tingkatannya. Ya. Kamu saya ajarin bahasa Yunani nggak ngerti. Bu, sekarang Matius 5:22 di terjemahin aja, Bu. Pakai bahasa Yunani semuanya dari full tuh, dari Matius 5:22 itu di. Oh iya, makanya saya bilang bahasa Yunani itu berbeda dengan bahasa Alkitab kita. Jadi gimana ya, Bu ya? Saya kan lihat nih. Makanya kamu kan umat terjemahan. Saya ajarin, kamu kan umat terjemahan, tarjama. Saya ajarin ini nih, bahasa Yunani contoh nih kasih. Nanti kebodohan saya ajarin kau. Kasih itu ada 4 di dalam bahasa Yunani. Kasih agape. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Tapi Alkitab LAI menerjemahkannya apa? Apakah engkau mengasihi aku? Kasih eros, ini adalah kasih romantis, cinta yang melibatkan apa? Keinginan dan nafsu. Kemudian kasih storge, apa itu? Cinta kasih sayang seperti orang tua dengan saudara kandung. Storge. Lalu ada kasih filio, persahabatan. Ini beda-beda. Konteks kasihnya aja beda-beda ini konteksnya. Tapi dalam bahasa Indonesia ada nggak kayak begini? Nggak bisa. Nggak bisa terjemahannya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan bentuk tertinggi seperti engkau mencintai Tuhan? Nggak bisa di dalam begitu terjemahannya. Petrus menjawabnya apa? Aku filio Tuhan. Yesus bertanya, apakah engkau agape dengan aku? Enggak, aku filio. Ini kayak gini nih kamu nggak ngerti. Melihat pun di dalam bahasa Yunani ada tingkatannya. Melihat tidak mengerti dan melihat lalu mengerti. Saya tunjukin kamu di bahasa aslinya. Makanya nggak ngerti sih kalian. Umat terjemahan ya begini ini. Iya, Bu. Ya. Saya ini pelan-pelan nanyanya, Bu. Itu Matius 5:22 aja. Enaknya dibuka aja, Bu, biar penontonnya tahu. Matius 5:22 dibuka aja biar penontonnya tahu gitu loh. Loh, Matius 5 Buka aja, Bu. Matius 5:22. Menggunakan kata apa?
Iya, Moros. dikatakan jahil masuk neraka. Nah, Yesus Tadi kan udah berkata dijelasin jahil, berkata artinya jahil bodoh. di situ apa Pak? Ya turun aja lah, nggak, memang IQ-nya nggak nyampe ini. Udah dijelasin tadi, Anda sendiri baca aja nggak mau haram, tapi maunya bahasnya itu melulu, ya kan? Udah dijelasin tadi, ya ampun. Ini Raizon, Rabah Waluh, Pak Waluh, selamat siang. Pak Waluh. Nih aku tunjukin ya. Slow to understand, artinya apa? Lamban untuk mengerti. Itu katanya digunakan Yesus di dalam apa? Ini loh aku bukakan. Soalnya belum muncul besok juga ya. Udah. Ini di dalam Lukas 24 ayat 25 yang digunakan apa? Hai kamu orang bodoh, apa kata yang dipakai di sini? Ini kata ini anoetos. Artinya apa? Lamban untuk mengerti, tidak terpelajar apa nih? Tidak bisa memahami. Lamban untuk mengerti. Tidak bijaksana, bodoh. Tapi ini mempunyai tingkatannya. Nah sekarang kita lihat yang dipakai di dalam Matius 5 apa? Kata jahil di situ yang dimakan sebagai kata jahil, Matius 5. Dua-dua. Nih ya, Matius 5:22. Ya, Matius 5:22. Kita lihat kata jahil di sini. Menggunakan kata apa? Moros. Ini yang menjadi kata moron, tau gak sih moron di dalam bahasa Inggris? Ini ada tingkatannya ini. Just foolish. Ini berbeda ini, ya. Cuma dalam bahasa Indonesia ini nggak bisa diuraikan secara lebih dalam. Kenapa ya? Karena bahasa Indonesia kita mempunyai keterbatasan dalam menerjemahkan kata moros dan anoetos ini. Ini mempunyai tingkatan-tingkatan kebodohan. Paham nggak kau? Ini ya, nggak mudeng-mudeng gimana aku mau. Iya, enggak mudeng-mudeng. Ora et labora. Aduh, ora et labora baru 2 pengikutnya. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Masih kelap-kelip bang. Ora et labora. Ini kayaknya oten nih. Oh, ini sinyalnya jelek, Pak. Aku ganti dulu ya. Kuncurut nggak usah naik lah. IQ-mu di bawah 100 susah. Iya, udah dijelasin juga. Shalom semua. Aja Shalom. udah paham. Shalom. Ini Bang Goliat, selamat siang. Goliat. Kepencet mungkin dia. Iya, lanjut Bang. Kuncurut mau naik lagi, mau ngapain Kuncurut yang tadi nih? Mau protes lagi? Memang nggak ada yang bilang nggak benar apa salah. Itu kata jahil itu apa gitu loh. Jadi Tadi udah enak. dijelasin Bang, Ya, yang sekarang udah gas tuh. sis ngerti gak? Iya, jahil itu apa? Nomos apa? Nomos jahil itu. Pergilah kau jauh-jauh dan jangan berbuat dosa lagi. Tadi kita tahu Kebodohan itu mempunyai tingkatan, Pak. Di dalam bahasa Yunaninya ada ilitios, ada aianutos, ada moros. Itu berbeda-beda. Seperti kata kasih tadi saya tunjukkan contohnya di dalam Alkitab saya.
Minta ampun, innalillahi wa innalillahi roji'un. Iya, kasih ada agape, eros, philia ya Bu ya. Nah dia nggak paham Kak, arti firman juga di Indonesia kan tuh kosakatanya terbatas. Nah, harusnya ada 5 kata Bu Sofi tuh. Nah kau nggak paham nih, mungkin mesti dijelasin kali Bu. Nih. Aku tunjukin ya teman-teman ya. Nih, Nah kata ini. bodoh dalam bahasa Yunani itu ada beberapa tingkatan, gak sama. Nih, ada kata moros. Ya, umum. Moros yang menjadi kata moron di dalam bahasa Inggris. Kemudian ada kata apa? Viaros. Artinya apa? Nggak mikir kalau ngomong. Kemudian apa? Anoetos, ini dipakai artinya apa? Tidak berakal. Artinya apa? Dia kurang bijaksana, nggak bisa memahami dengan cepat. Lamban untuk mengerti, itu maksudnya. Kemudian ada apatenos. Ini berarti apa? Seseorang yang bisa menipu. Apatenos. Ini dikasih contoh juga, pemakaiannya beda-beda nih. Moros, apa nih? Orang bodoh. Viaros, logos, ucapannya tuh nggak penting. Nggak masuk akal. Ucapannya itu maksudnya membual gitu loh. Kemudian anoetos. Artinya apa? Dia tidak bisa mengerti dengan cepat. Kemudian yang terakhir, ada juga nih yang paling licik nih. Kebodohan yang paling licik nih. Licik dia katanya. Ini aja ada 4 tingkatan loh. Sama seperti kasih, ada 4 tingkatan. Bahasa Yunani tuh nggak bisa kamu samakan. Beda dengan bahasa Arab. Sama dengan Arab. Si Kuncus itu termasuk anoteos itu dia. Enggak, dia termasuk moron. Dia moron. Moron. Oh, Idiot. iya. Dia di bawahnya moron malah, idiot. Moron masih lebih bagus. Nah, kalau udah idiot, udah tidak tertolong. Gitu loh, dijelasin ya. Jadi bahasa Yunani itu mempunyai beberapa tingkatan kebodohan. Melihat pun nggak cuma satu dalam bahasa Yunani. Seperti contohnya ketika Petrus dan Yohanes sama-sama berlari ke kubur Yesus yang kosong. Petrus melihat, itu bahasanya dia melihat tapi nggak mengerti. Yohanes melihat kubur kosong, melihat tapi dia langsung nangkep, dia langsung ngerti. Itu berbeda maknanya dalam bahasa Yunani kita, Alkitab kita. Nggak sama. Dan cuma di dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak bisa pakai nggak bisa karena kita terbatas literasi bahasanya itu terbatas. Kalau kita tiba seperti kata misalnya firman, betul nggak? Kata. Iya. Logos, rema sama-sama diterjemahkan firman, padahal maknanya berbeda antara logos dan rema. Makanya kalian kan bilang, ya kalau Yesus itu firman Allah, kenapa firman menerima firman, firman menyampaikan firman? Nah, karena dia logos menyampaikan rema. Nah, cuman kan kamu nggak ngerti itu. Kita harus jelasin lagi. Ya, kata firman pun dalam bahasa Ibrani pun mempunyai beberapa, nggak satu. Ada logos, ada rema. Ya. Itu nggak cuma satu. Logos dan rema sama-sama diartikan firman, tapi mempunyai makna yang berbeda. Rama Prabu, selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya, Bapak Muslim atau Kristen? Muslim, Bu. Oh, iya. Ada mau disampaikan, Pak? Yang dimaksud barusan dari teman yang masalah jahil itu kan bahasa Arab, Bu. Dalam artian diartikan kepada bahasa Indonesia itu bodoh. Tuh ya. Kalau mengambil kata jahil itu bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia bodoh. Itu aja. Biar gak saling serang masalah kata-kata jahil Yunani dan Ya, kita ngerti karena keterbatasan bahasa Indonesia. Nih saya kasih ada contoh. Kita kan hidup di Indonesia, Bu. Jangan bicara gini dan sampai hidup di mana? Loh, kamu tuh gimana sih, Tool?
Yang dipakai Saya itu menjelaskan sampean yang Alkitab dipakai. dalam Baru bahasa bicara asli, bahasa makanya kalian Yunani. umat terjemahan tool. Ya, umat terjemahan. Gak ngerti apa-apa dengan bahasa asli. Makanya saya jelaskan, kalian tanya dalam bahasa Indonesia kenapa sama-sama diterjemahkan bodoh dan jahil. Kenapa? Karena memang keterbatasan kosakata bahasa Indonesia. Sudah dijelasin kok. Ini loh contohnya nih, logos dan rema. Sama-sama firman, tapi punya makna yang berbeda. Logos itu firman yang hidup di dalam diri Allah. Ya, adalah pengetahuan, hikmatnya, kecerdasannya. Rema beda, rema itu kata-kata yang diucapkan. Kata-kata yang terucap. Yang instan. Pewahyuan yang saat itu juga spesifik bagi yang mendengarnya. Ini berbeda ini. Bahasa Indonesia menerjemahkannya apa? Sama-sama firman, karena nggak punya lagi kosakata lainnya. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Ya, taunya cuman Bismillahirrahmanirrahim, amin. Artinya apa? Nggak ngerti. Taunya umat terjemahan kalian. Ya saya lihat di bawah itu typingannya Bu Sofi. Mereka itu mengklaim sebetulnya bahwa jahil itu dari bahasa Arab. Mungkin mereka mau klaim-klaim juga sama kayak kata Allah. Ya tapi kan itu namanya BOTOL ya. Karena jahil itu bukan bahasa Arab. Jahil itu bahasa Indonesia, teman-teman. Jangan salah. Kenapa saya bisa bilang jahil itu bahasa Indonesia? Ada dasarnya. Nih. Kata jahil ini masuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan Kamus Besar Bahasa Arab ya. Nih, ada di sini apa? Jahil. Memang diserap dari bahasa Arab, tapi ini sudah menjadi bahasa Indonesia, makanya ada di KBBI ya. Jadi jangan salah, termasuk kata Allah, kata apapun yang ada di Alkitab itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Nah, biarpun ada beberapa yang diserap dari bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Jahil itu enggak Indonesia kok. Silakan lanjut. Makanya kalau kamu tanya tentang Alkitab, saya jelaskan. Ya, moros itu mempunyai pengertian yang berbeda dengan di Lukas pasal yang 24, walaupun sama-sama bahasa Indonesianya menerjemahkan sebagai kebodohan. Tapi derajatnya, maknanya mempunyai beda. Contoh kata logos dengan rema tadi yang saya jelaskan. Bahasa Indonesia Alkitab menggunakan kata firman. Kamu jangan ngeyel, dijelasin Alkitab kok ngeyel kau. Ya, makanya kalian terlalu sering minum kencing air onta gitu. Nanya, gue jelasin kata-katanya. Udah, tadi beda nggak yang Matius 5 dengan Lukas, Matius 5:22 dengan Lukas 24 tadi beda kan? Bahasa Yunaninya? Beda.